mau dalam mempertahankan agama Allah. Pikirkan, renungi. Kenapa sahabat mempunyai jiwa semacam itu? Apa sebabnya? Dan kenapa kita tidak peduli? Dan kenapa kita penakut? Dan kenapa kita tidak ada ghirah? Ini sangat berbahaya. Kaitannya dengan cinta al-hub, cinta kita kepada Nabi Muhammad. Sedangkan cinta tidak bisa dibedakan dan dipisahkan dengan keimanan yang ada di dada kita. Imanmu kepada Nabi Muhammad sampai batas kemana, itulah cintamu kepada Nabi Muhammad. Berkali-kali Nabi Muhammad mengatakan, silakan masuk Islam, silakan jadi orang mukmin. Ketahuilah, tidak akan sempurna imannya siapapun manusia, sekalipun mengaku dirinya mukmin, sampai mencintai Nabi Muhammad lebih dari hartanya, lebih dari anaknya, lebih dari orang tuanya, lebih daripada dirinya sendiri. Lihat sahabat, selalu mengidolakan Rasulullah, ingin dekat dengan Rasulullah. Sedang di rumah ingat Rasulullah, datang ke rumah Rasulullah, melihat muka Rasulullah. Kalau sholat ingin selalu bersama Rasulullah. Pergi jauh ingat Nabi Muhammad, ingin cepat pulang. Untuk apa? Melihat muka Nabi Muhammad. Lihat, ya Allah, Abu Khaythamah pergi jauh. Setelah pulang dalam keadaan capek, loyo, masuk rumahnya. Di rumahnya teduh, dua istri sedang menunggu kedatangannya. Korma baru saja dipetiknya. Dia taruh kudanya, dia taruh pedangnya. Tahu-tahu bertanya sama istrinya, wahai istri-istriku, aku masuk kota Madinah sepi. Aku tidak melihat sahabat-sahabat. Aku tidak melihat Nabi Muhammad. Kemana mereka? Istrinya menjawab dengan enteng. Dianggapnya tidak akan menimbulkan sesuatu hal apapun. Dia akan duduk bersama suaminya. Kenapa? Akan dijawab, Rasulullah sedang pergi ke Tabuk, sedang jihad fisabilillah. Panggilan jihad itu Abu Khaythamah tidak ada di tempat, tidak kena kewajiban untuk pergi jihad. Maka dijawab, Rasulullah sedang pergi ke Tabuk bersama para sahabatnya. Tidak berbicara soal hukum, berbicara soal hub, dorongan hati. Abu Khaythamah bergejolak hatinya. Ya Allah, kekasihku Nabi Muhammad dengan para sahabatnya sedang di padang pasir, sedang mempertahankan agama Allah. Aku Abu Khaythamah duduk di rumahku dalam keadaan teduh, depanku istriku dan makanan. Apa ini semua? Bergejolak hatinya. Dia bersumpah, demi Allah, makanan ini haram untuk aku, tempat ini haram untukku. Diambil pedangnya, diambil kudanya, dikejar Nabi Muhammad. Dikejar Nabi Muhammad. Tidak dengar sewaktu ada panggilan untuk jihad, tidak peduli wajib atau tidak wajib. Cintaku kepada Nabi Muhammad, tidak ingin berpisah dengan Nabi Muhammad. Pergi dikejar Nabi Muhammad dengan kudanya. Debu naik sehingga sahabat-sahabat takut kalau ada serangan dari belakang, siap dengan pedangnya. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, kun Abu Khaythamah, semoga yang datang ini adalah Abu Khaythamah. Betul, nampak Abu Khaythamah dipeluknya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini kunci keberhasilan yang dilakukan Nabi Muhammad terhadap para sahabatnya. Berapa banyak riwayat semacam ini.
dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengidolakan Rasulullah sampai-sampai membayangkan kalau nanti masuk surga, aku meninggal, aku diampuni Allah, aku masuk surga, dia pucat, dia nangis, dia sampai berubah keadaannya, padahal sudah mimpi masuk surga, membayangkan surga. Pucat, datang ke tempat Rasulullah, sampai Rasulullah bertanya, malaka ya Thauban, kau sakit? Tidak ya Rasulullah. Kau ada yang mengancam? Tidak. Kau punya hutang? Tidak. Mukamu pucat wahai Thauban. Thauban menjawab, ya Rasulullah, aku selalu merindukan dirimu, aku hanya ingin hidup bersamamu. Bila aku di rumah, ingat dirimu, aku cepat-cepat datang ke rumahmu. Bila aku bepergian, aku cepat pulang untuk melihat mukamu ya Rasulullah. Ini yang aku lakukan dalam kehidupanku. Terbayang dalam beberapa hari ini, kalau nanti akan datang saatnya aku meninggal dan kau meninggal. Kalau kau meninggal ya Rasulullah, pasti surga Firdaus tempatmu. Kalau aku diampuni oleh Allah, aku akan masuk surga. Tapi surgaku di mana ya Rasulullah? Surgaku surga bawahan. Apa artinya surga? Kalau di surga itu aku tidak dapat melihat mukamu ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan istananya, bukan bidadarinya, bukan makanannya yang selalu diidolakan besok di surga bersama Nabi Muhammad. Doktrin yang sangat hebat, dahsyat, mengidolakan Rasulullah sampai besok di akhirat. Ini anak didik Nabi Muhammad. Kalau sudah semacam ini, harta yang dimilikinya akan murah untuk Nabi Muhammad. Tidak ada kata-kata kikir bakhil. Amalan ibadah sunnah-sunnah perintah Nabi Muhammad akan terus dihidupkan pada dirinya. Bahkan rasa ghirah, rasa peduli untuk diri Nabi Muhammad, perjuangan Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan lagi aku nanti dicaci, jangan lagi aku dihina, jangan lagi aku difitnah, jangan lagi diteror, jangan lagi dipenjara. Nyawaku melayang tidak masalah demi Nabi Muhammad. Lihat sahabat-sahabat bagaimana hebatnya. Ali bin Abi Thalib, anak muda, masih muda pada waktu itu, melihat mendengar Rasulullah dihina, ditantang. Sewaktu perang Khandaq, Amr bin Wud lompat dengan gagah beraninya, dengan kudanya dia berputar-putar dan mengatakan, ya Muhammad, hal min mubaris, wahai Muhammad, siapa yang berani menantang aku? Katanya kalau mati orang Islam akan masuk surga, ayo hadapi aku. Menghina Rasulullah, menghina Nabi Muhammad. Tidak ada satu orang pun yang dapat melompati parit itu kecuali Amr bin Wud. Al-Gojo yang sangat hebat, sangat dahsyat, begitu lihai dalam mempermainkan pedangnya. Berapa orang sudah meninggal, satu pun, tiada satu pun yang menghadapinya kecuali mati. Ali bin Abi Thalib, anak muda, tidak perhitungan aku muda atau aku tua, aku bisa atau aku kalah. Yang penting ini orang telah menghina Nabi Muhammad, dia berdiri, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menghadapinya ya Rasulullah. Nabi Muhammad tahu ini Amr bukan sembarang orang, maka dikatakan, ijlis ya Ali, duduk wahai Ali, innahu Amr, itu Amr bukan sembarang orang. Sayyidina Ali duduk dan hatinya masih sakit. Tahu-tahu gembor lagi Amr dengan congkaknya, sombongnya, dia gembor, ya Muhammad, hal min mubaris, mana wahai Muhammad yang berani melawan aku?
gambar semacam itu. Sayyidina Ali tidak kuat. Kekasihku Nabi Muhammad dihina, berdiri, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menghadapinya ya Rasulullah. Rasulullah tahu ini anak muda, yang dihadapinya Amr bukan sembarang orang. Ijlis ya Ali, duduk wahai Ali, innahu Amr, ini bukan sembarang orang. Sampai ketiga kali Amr menggembor lagi, menghina Nabi lagi. Sayyidina Ali tidak kuat, berdiri, izinkan aku ya Rasulullah, aku akan menghadapinya. Ijlis ya Ali, innahu Amr. Sayyidina Ali mengatakan, wa in kana Amr ya Rasulullah, sekalipun Amr. Diizinkan oleh Nabi Muhammad, diizinkan oleh Rasulullah. Berangkat Sayyidina Ali, bertemu dengan Amr. Amr dengan congkaknya masih tetap di atas kudanya. Kata Amr, siapa kau wahai anak-anak? Aku Ali bin Abi Thalib, anaknya Abu Talib. Ya, jangan hadapin aku, minggir sana, masih ingusan kau. Datangkan kepada aku dedengkotnya yang paling besarnya untuk melawan aku. Jangan kamu wahai anak muda, aku tidak mau dengan pedangku membunuh anak muda. Sayyidina Ali mengatakan, tapi aku akan bunuh kau. Terjadi pembicaraan. Tidak lama langsung Sayyidina Ali habisi 4 kaki kudanya. Terjadilah duel yang sangat dahsyat. Debu naik ke atas, tidak tahu siapa yang menang siapa yang kalah. Sahabat dengan penuh kekhawatiran, tahu-tahu terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amr tergeletak mati sangit. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa Sayyidina Ali bisa semacam ini? Kenapa nggak takut mati? Kenapa nggak peduli yang dihadapannya orang yang lebih hebat? Kenapa? Doktrin Habibuna Muhammad, didikan Rasulullah. Rasulullah ada di hatinya. Rasulullah segala-galanya. Kecintaannya melebihi daripada hartanya, jiwanya dan segalanya. Habibuna Muhammad dihina, aku akan hadapi, kau akan mati, biar kau akan biar, yang penting aku membela Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini kunci keberhasilan. Ini kunci penyebab mereka sukses. Ini sahabat-sahabat Nabi Muhammad, anak didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai setelah Rasulullah meninggal, metode ini diterapkan oleh para sahabat kepada anak-anaknya. Diajari tauhid, diajari syariat, dan diajari bagaimana sejarah Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad masuk dalam anak-anak itu. Sampai-sampai pernah dalam satu peperangan, setelah meninggal Rasulullah SAW, futuhat, dibukanya kota ini, negara ini, anak muda ini ikut. Dia mendaftarkan diri, meminta kepada ayahnya untuk ikut jihad, diizinkan oleh ayahnya. Sewaktu dalam keadaan barisan perang, ayahnya siap dengan pedangnya menghadapi orang-orang kafir. Anaknya ada di sebelahnya siap dengan pedangnya. Tahu-tahu anak itu mengatakan, ya Abah, adakah salam, adakah pesan untuk Nabi Muhammad? Ayahnya menengok, wahai anakku, jangan main-main dengan Nabi Muhammad. Tidak wahai ayah, aku serius. Adakah salam,
Adakah pesan untuk Nabi Muhammad? Ditegur lagi, wahai anakku, jangan main-main dengan Nabi Muhammad. Apa yang kau katakan? Wahai ayah, bukankah kita sedang berada di medan perang? Aku membayangkan kalau nanti aku berperang dan aku mati syahid, tentu aku akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Tentu aku akan bertemu dengan Rasulullah yang selama ini aku bayangkan. Bukan kematian menjadi penghalang ingin mati karena ingin ketemu dengan Nabi Muhammad. Sampai mengatakan kepada ayahnya, adakah salam, adakah pesan untuk Nabi Muhammad? Ini, mana ini semua dari hati kita. Itu idola Nabi Muhammad, ingin bertemu Nabi Muhammad, menyenangkan Nabi Muhammad. Itu segala-galanya, itu pintu untuk menghadap kepada Allah. Jangan cari yang lainnya, jangan melakukan yang lainnya, jangan berbuat yang lainnya. Selalu dalam kehidupanmu kau punya waktumu kau habiskan duduk di majelisnya Nabi Muhammad. Kau punya ilmu, jadikan ilmumu meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Kau punya harta, habiskan hartamu untuk menyenangkan Nabi Muhammad. Kau punya masa, gerakkan masamu untuk membela Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa izzati wa jalali, kata Allah, wa izzati wa jalali law ja'uni min kulli tariq wastaftahu min kulli bab. Bersumpah Allah, manusia-manusia tempuh semua jalan, buka semua pintu, ingin dapatkan ridha Allah, jangan harapkan kecuali lewat pintu Habibuna Muhammad. Kullul bab bingalat wal bab ghair maglud, kata Habib Ali Habsyi. Semua pintu menuju jalan Allah tertutup kecuali pintu manusia ini, Habibuna Muhammad. Ini Bilal bin Rabah waktu akan meninggal, istrinya itu menjerit. Istrinya sangat cinta kepada suaminya, sakit sudah, kepanasan, demam yang tinggi. Tahu-tahu istrinya mengatakan, wah Karbah, alangkah celakanya aku, sebentar lagi aku ditinggalkan oleh suamiku ini. Bilal mendengar, justru dia mengatakan, alangkah untungnya aku. Ghadan alqa Muhammad dan wa sahbah, besok aku bertemu dengan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ini sebab, maaf saya tekankan, ini sejarah penyakit yang ada di hati kita. Inilah, bisakah kita hilangkan dengan kita mengidolakan Nabi Muhammad? Fatimah Zahra bid'atul Mustafa, Sayyidatun Nisa'il Alamin, putri kesayangan Nabi Muhammad. Sewaktu Rasulullah akan meninggal, Siti Aisyah ada di sebelahnya. Tahu-tahu dipanggil Siti Fatimah, kemari wahai putriku, dekatkan telingamu ke dalam mulutku. Tahu-tahu diberikan suatu bisikan-bisikan. Nangis Siti Fatimah, sedih Siti Fatimah. Tidak lama kemudian dipanggil lagi, kemari nak, dekatkan telingamu ke mulutku. Diberikan bisikan lagi, langsung senyum dan gembira. Siti Aisyah kaget, alangkah cepatnya antara kesedihan dan kebahagiaan, antara tangisan dan senyuman. Wahai Fatimah, apa yang dikatakan Rasulullah? Tidak, aku tidak akan membuka rahasia yang Rasulullah berikan kepadaku, satu rahasia. Setelah Rasulullah wafat, baru Siti Fatimah katakan, pertama kali aku dibisiki bahwa Rasulullah tidak lama lagi akan meninggal dunia. Dipanggil oleh Allah, aku sedih. Ayahku, Rasulku, yang paling aku cintai akan meninggalkan aku. Sedih Siti Fatimah, nangis. Tahu-tahu dipanggil oleh Rasulullah dan diberikan bisikan, dan kau pertama kali dari keluargaku yang akan menemui aku
Artinya kau yang sebentar lagi akan meninggal dunia, senang Siti Fatimah, bahagia Siti Fatimah akan meninggal dunia tidak lama lagi, bahagia. Kenapa? Dengan meninggalnya akan bareng dengan Nabi Muhammad, akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Ini tolong terapkan ini dalam hati kita. Adanya keadaan sekarang ini, jangan heran, demi Allah, timbulnya faham-faham, baik dari faham orang-orang yang dengan mudah mengkafirkan, faham salafinya, faham syiahnya yang suka mendiskreditkan para sahabatnya, jilnya, ingkarus sunnahnya, semuanya ini sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad. Sudah disebutkan akan datangnya hal semacam itu, akan nampak semacam itu. Bahkan Nabi katakan, besok menjelang akhir, kita umat Islam bagaikan satu makanan yang ada dalam satu nampan, makanan yang enak, satu nampan. Dari makanan ini orang-orang berebut untuk mengambilnya, untuk mendapatkannya. Itulah orang Islam, itulah ahli sunnah wal jamaah. Akan direbut terus oleh orang-orang di luar ahli sunnah, oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang sesat. Ini kita timbul faham-faham, digerogoti orang-orang kita. Dan ini fakta dan nyata. Sahabat mendengarkan semacam itu bertanya, awamin gillatin fina ya Rasulullah, apakah karena kita sedikit, minoritas, sehingga kita diinjak-injak, sehingga kita dimurtadkan, sehingga kita digerogoti? Tidak, bahkan kalian banyak, mayoritas, pengajian banyak, ulama banyak, pejabat muslim banyak, pemuda banyak. Bukan karena sedikit. Tapi apa arti dari yang banyak itu? Apa arti daripada mayoritas itu? Apa arti daripada majelis-majelis itu? Apa arti dari madrasah pesantren itu? Apa arti daripada dai itu, ulama itu? Khuthaun kahutha isail, bagikan buihnya air. Kemana air itu pergi? Ke barat, buihnya ikut. Timur, ikut. Ini ikut. Kenapa semacam itu? Kenapa semacam itu? Rasulullah katakan, di dalam hatinya ada suatu penyakit yang sangat dahsyat. Di hatinya pemuda-pemuda kita ada suatu penyakit yang sangat besar. Di hatinya ulama kita, dai kita, pejabat kita, muslimin, sunniyin, di dalam hatinya ada satu penyakit yang sangat luar biasa. Apa penyakit itu? Al-wahn. Ditanya oleh para sahabat, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa sih penyakit wahn itu? Apa penyakit wahn itu? Dikatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta buta dengan dunia dan takut akan kematian. Ini fakta, ini nyata. Ini yang diperangi oleh Nabi Muhammad. Ini yang dibersihkan dari hatinya para sahabat. Ditanamkan tauhid, ditanamkan akan yang paling mulia dan paling baik adalah besok hari akhirat. Itulah yang langgeng, itulah yang abadi. Walal akhiratu khairun laka minal akhirat. Akhirat, jangan hidup di dunia untuk di dunia, hidup di dunia untuk mencari kesenangan besok di akhirat. Penyakit ini bersih dari hatinya para sahabat. Bukan lagi dunia, al-maut, kematian pun
bukan jadi masalah. Contoh yang barusan saja kita dengarkan. Bahkan kalau menulis surat, sahabat-sahabat kepada orang-orang non-muslim, min qaumin yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayah. Surat ini dari siapa? Dari satu kelompok, satu kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Coba renungi, seandainya kita, pemuda kita, ulama kita, dai kita, sunniin mempunyai jiwa semacam ini. Akhirat selalu bayangannya, Rasulullah figur idolanya, kematian bukan jadi masalah, tidak ditakuti. Kira-kira bagaimana? Ada yang berani neko-neko dengan orang Islam? Ada yang berani macam-macam? Ada berani timbul aliran sesat? Ada berani kemaksiatan? Ada berani penghinaan kepada Nabi Muhammad? Ya Allah, ya Allah, menghina Nabi Muhammad, bangkit kita. Ada aliran sesat, bangkit kita. Ada kemaksiatan, bangkit kita. Kebangkitan itu yang dipentingkan, peduli itu yang diharapkan. Jangan bungkam, jangan diam, jangan memikirkan risiko untuk perjuangan Nabi Muhammad. Kalau ingin menyenangkan Nabi Muhammad, kalau kau betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad, kalau kau ingin besok dibangkitkan di bawah bendera Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kunci keberhasilan adalah al-hub, mengidolakan Nabi Muhammad. Selama kurang mengidolakan, pasti kau akan bungkam. Sewaktu ajaran Nabi Muhammad dihina, sewaktu Rasulullah didiskreditkan, sewaktu keluarganya dijelekkan, sewaktu sahabat-sahabatnya dikafirkan, kau bungkam, kau diam, karena di hatimu tidak ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau kau betul cinta, kau akan bangkit apapun resiko yang kau hadapi. Maaf, permasalahan ini adalah permasalahan modal kita untuk besok akhirat. Kalian mau jalankan silahkan, tidak jalankan akan menanggung resikonya. Nabi sudah berdakwah, Nabi berkorban, Nabi berjuang, Nabi dicaci, Nabi keluar dari kota Madinah, keluar dari kota Mekah, Nabi jihad, sahabatnya meninggal, pamannya meninggal, Nabi kena panah. Semuanya itu untuk menegakkan ajaran Nabi Muhammad. Diteruskan oleh para sahabat, diteruskan oleh tabi'in, diteruskan oleh tabi'in, diteruskan oleh wali songo, diteruskan oleh para ulama, para kiai, para habaib. Sampai sekarang ajaran Nabi Muhammad ada di pundak setiap umat Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad ada di pundak para pemudanya, para ulamanya, para da'inya, para cucunya, para siapa saja yang mengaku dirinya umat Nabi Muhammad. Dia wajib untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Bungkam, diam, tidak mau peduli, na'udzubillah. Di sana menggerogoti, di sana merusak, di sana memurtadkan. Nabi sudah ungkapkan akan terjadi itu, akan ada itu, kalian akan direbut, kalian akan siapa yang akan bela? Siapa yang akan buka dada? Siapa yang tidak peduli resiko apapun untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad? Ingat, bungkam, diam, berarti apa kita? Khiyar. Pemuda-pemuda umat Nabi Muhammad yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad tidak mau berjuang, berarti pemuda pengkhianat. Ulamanya takut berbicara yang hak, berarti dia pengkhianat. Siapapun tidak mau meneruskan perjuangan Nabi Muhammad, khianat kepada Nabi Muhammad. Jangan mimpi dapat syafaat Nabi Muhammad. Apa yang kau korbankan Nabi Muhammad tidak akan melupakan, pasti akan dibalas, pasti.
Jangan lagi di akhirat. Siti Khadijah selalu dikenang oleh Nabi Muhammad. Sahabat-sahabatnya selalu dipuji oleh Nabi Muhammad. Berapa kali Nabi Muhammad mengatakan ana uhibbukum, ana uhibbukum. Waktu datang dari Mekah, baru masuk kota Madinah, orang-orang di sana mengharapkan semoga Nabi Muhammad jadi tetanggaku, jadi sebelahku, ingin berdekatan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, hal tuhibbuni, apakah kalian mencintai aku? Iya ya Rasulullah. Wallah. Dalam hadisnya, wallah, artinya demi Allah kami mencintai. Nabi mengatakan, wa ana uhibbukum, wa ana uhibbukum, wa ana uhibbukum. Cinta kepada Nabi Muhammad akan dibalas cinta dari Nabi Muhammad. Pasti. Kita ditunggu oleh Nabi Muhammad. Tidak ada yang akan menolong kita kecuali Nabi Muhammad. Kau mau andalkan amalanmu ini, yang kita kerjakan, sholat model ini, zikir model ini, ya Allah, ketahuilah dosa kita lebih banyak, maksiat lebih banyak. Bila ditimbang oleh Allah akan lebih berat maksiatnya, ringan amal solehnya. Berarti neraka tempatnya. Kita hanya menunggu syafaat Nabi Muhammad, menunggu bantuan Rasulullah. Selalu kita doa dalam qasidah kita, wakrimil arwaha minna biliqa khairil. Pengen ya Allah temukan aku dengan Nabi Muhammad, jadikan Nabi Muhammad ridho kepadaku, mau menerima aku. Ingat apa yang sudah kau lakukan untuk Nabi Muhammad, apa yang sudah kau korbankan untuk Nabi Muhammad, apa yang sudah kau jalankan untuk misi Nabi Muhammad. Betulkah kau perjuangkan